mengobservasi salah satu perusahaan itu, yaitu Pribuminet di daerah Madalasari. Perkenalkan, nama saya Lydia Dhani, saya Rifa Fardatul Ibni, saya Cynthia. Saya Muhammad Kadir Abbas. Saya Asep Yakin. Saya Muhammad Ihsan Faturrahman. Hari kita dari jurusan TKJ. TKJ itu Teknik Jaringan. oh Ya, nah sebelumnya pernah ada tugas observasi ke RPRP nanyain wifi di RPRP mau gimana jaringannya. Nah sekarang ada lagi tugasnya masuk ke perusahaan di bidang jaringan wifi. sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih lah, 2 tahun 3 tahun yang lalu. Apa alasan perusahaan didirikan dalam bidang jaringan wifi? Oh, kita kan RT Merah Putih ya, RT RW. Jadi untuk membantu anak-anak sekolah, kan sekarang zaman udah modern online dan dibutuhkan sinyal di sini kan susah, sinyal HP. Jadi kalau ini kan bagus. Jadi melalui kabel ini kan kita baguslah jaringannya gitu, melebihi daripada sinyal HP biasa gitu. Layanan apa saja yang diberikan perusahaan di bidang jaringan wifi? Layanan ya kita memperlancar sinyal. Terus harga kita kan harga terjangkau ya untuk anak-anak, melalui voucher, mau yang bulanan, yang voucheran bisa gitu. Bagaimana perkembangan perusahaan dari awal berdiri hingga sekarang? Alhamdulillah, ini sudah cabang keberapa gitu. Oke, Siapa saja pelanggan atau pengguna jasa perusahaan? pelanggan masyarakat yang di daerah-daerah yang di ini gitu. Apa keunggulan perusahaan dibandingkan perusahaan jaringan wifi lainnya? Kita lebih humanis lah, lebih ke masyarakat untuk membantu masyarakat. Biasanya keperluan lah. Teknologi apa yang digunakan perusahaan untuk layanan wifi? Ya teknologi seperti biasa yang lain-lain, Telkom. Bagaimana visi dan misi perusahaan di bidang jaringan wifi? Ya misinya saja ingin berguna bagi semua gitu aja lah. Apa nama lengkap perusahaan wifi? Nama lengkap Pribuminet. Bergerak di bidang apa Pribuminet? Nah, gini Neng, kita ada macam-macam. Kita ada Senopati, Pribuminet, Senopati 2, 1, 2, 3, 4 sampai ke 4 ada Pribumi, baru satu ini gitu. Kapan perusahaan Pribuminet didirikan? Kalau Pribumi sih baru 4 bulan yang lalu. Di mana lokasi Pribuminet berada? Di Sukasari. Siapa pemilik atau pendiri perusahaan Pribuminet? Kalau pendiri gini ya, kita sistemnya ke Pribumi ya. Ya pendiri atas usul Pak Abbas sama AAD. Layanan apa saja yang diberikan oleh Pribuminet? Layanan ya itu, jaringan yang kuat gitu. Siapa target pelanggaran Pribuminet? Masyarakat, anak-anak sekolah yang menurut mereka terjangkau harga. Apa keunggulan Pribuminet dibandingkan usaha sejenis? Keunggulan kita nggak bisa ngomong. Kalau menurut nilai di sendiri pasti kita yang lebih unggul lah gitu. Ya orang lain yang menilai. Kalau itu nggak bisa jawab saya. Orang lain yang nilai kita. Bagaimana perkembangan Pribuminet hingga saat ini? Alhamdulillah cukup pesat. Apa visi dan misi Pribuminet? Untuk membantu masyarakat supaya bisa menggunakan jaringan-jaringan yang lebih unggul gitu. Siapa nama pengelola Pribuminet? Pak Abbas, Mang Ade. Apa tugas utama pengelola Pribuminet? Mengelola. Sejak kapan pengelola memimpin Pribuminet? Kalau Pribuminet yang 4 bulan yang lalu. Apa latar belakang pendidikan pengelola? Pak Abbas SD. Kerja pengelola sebelum mengelola Pribuminet. Pengalaman kerja Pak Abbas bengkel, Mang Ade elektronik. Bagaimana cara pengelola mengembangkan usaha Pribuminet? Ya mengembangkan ya ke di apa? Maksudnya lebih ke sana kemari supaya orang pasang siapa yang perlu, karena tanpa itu pun mereka sudah tertarik. Si pengelola terhadap kemajuan Pribuminet. Ya visinya untuk kemajuan aja lah supaya anak-anak bisa internet terjangkau ke pelosok gitu. Kendala apa saja yang dihadapi pengelola dalam menjalankan usaha? Kendala nggak ada, parem listrik itu unggul. Apa harapan pengelola untuk Pribuminet di masa depan? Lebih maju. Apa saja persiapan kerja yang dilakukan di Pribuminet sebelum memulai pekerjaan? Berdoa dan makan dulu. Siap mas. Pasti Peralatan apa saja yang digunakan di Pribuminet? banyak. Di kabel-kabel, router itu. Mengapa persiapan kerja penting dilakukan sebelum bekerja? Ya untuk merencanakan supaya jalan. Bagaimana cara merawat peralatan agar tetap awet dan berfungsi baik? Dikontrol rutin. Apa manfaat persiapan kerja yang baik bagi kelancaran pekerjaan? Ya harus sesuai SOP lah.
Bagaimana cara Pribuminet mendata pelanggan baru yang ingin berlangganan? Alhamdulillah mereka pada datang untuk minta dipasang. Apa saja media atau saluran yang bisa digunakan pelanggan untuk menyampaikan keluhan atau aduan gangguan? Ya, grup WhatsApp, telepon. Bagaimana tahapan Pribuminet dalam menangani aduan teknis dan pelanggaran? Ya, mereka telepon, ngasih tahu, kita gerak cepat untuk ke lapangan. Apa saja jenis paket langganan yang tersedia di bagaimana sistem pembayarannya, misalnya bulanan atau voucher? Voucheran dibeli langsung, bulanan beli langsung. Terserah pelanggan maunya yang gimana, mau bulanan mangga, mau voucheran mangga gitu. Yang maunya mereka, mau yang terjangkau yang mana. Metode pembayaran apa saja yang diterima di Pribuminet? Melalui transfer bisa, cash bisa. Bagaimana cara pengelola memantau pelanggan yang sudah membayar dan yang belum membayar? Kita ada sistem, melalui sistem ada kita khusus. Jadi saya pun di diri jauh bisa meng-cancel orang. Ya, ada sistem yang bekerja. Apa saja kebijakan Pribuminet jika pelanggan terlambat melakukan pembayaran dari tanggal jatuh tempo? Oh kita ini nih, kita inilah humanis aja lah dengan masyarakat lah, maunya gimana gitu lah. Apa yang dimaksud dengan sistem isolir dan bagaimana proses pelaksanaannya bagi pelanggan yang menunggak? Isolir itu mematikan sementara dan dia membayar nanti diaktifkan lagi. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan pelanggan agar koneksi internet aktif kembali setelah diisolir? Jadi tinggal dihidupkan lagi melalui sistem. Bagaimana cara Pribuminet memberikan apresiasi atau menjaga loyalitas pelanggan agar tidak pindah ke provider lain? Kita yang paling terjangkau dan paling lancar. Apa yang dimaksud dengan K3S dalam pelaksanaan kerja di Pribuminet? K3S itu apa nih? Keselamatan kerja. Oh, keselamatan kerja ya sesuai SOP. Kita sebelum itu kan SOP-nya gini gitu. Mengapa penerapan K3S penting saat bekerja di Pribuminet? Ya untuk kelancaran, karena kalau nggak disesuai dengan SOP itu berbahaya. Apa saja alat pelindung diri yang digunakan saat bekerja? Pelindung diri apa ya? Yang paling peralatan tangga, kehati-hatian gitu. Bagaimana cara menjaga keselamatan kerja saat menggunakan peralatan jaringan? Harus berhati-hati. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja di Pribuminet? Ya alhamdulillah, jangan sampai, kita belum pernah mengalami itu. Udah jangan. Kita nggak tahu jawabannya itu. Kita jangan ada pernah kayak gitu. Makanya sebelum kerja berdoa dan makan dulu. Hati-hati. Naikkan tensi, angkatlah topi, minat monggo capri. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau,